Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Fandika Iksan, 1311850. Di sini pada praktikum FDM mode 3 ini saya akan melakukan penelitian mengenai pembuktian fenomena gerbang logika dengan menggunakan rangkaian transistor. Pada mesin desain dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang sebelah kiri itu menunjukkan konvensional mesin, dan yang kanan itu menunjukkan intelijen mesin. Perbedaannya adalah pada intelijen mesin itu ada intelijen elemen. Intelijen elemen dapat meningkatkan efektivitas dari kerja dari alat mesin yang intelijen. Intelijen elemen terdiri dari 3 buah elemen di dalamnya. Yang pertama ada sensor sebagai pembacaan data, yang kedua adalah processing unit sebagai pengkondisian yang sudah diperintahkan oleh user, dan yang terakhir adalah aktuator. Aktuator ini bertanggung jawab untuk pergerakan dan controlling dari sebuah sistem. Namun, seringkali kita sebagai mahasiswa teknik mesin tidak tahu bagaimana apa yang terjadi dalam intelijen elemen tersebut. Bagaimana setiap intelijen elemen itu memiliki kemampuan untuk melakukan pengkondisian sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh user. Maka dari itu, tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk gerbang logika pada rangkaian fisik. Selanjutnya, bagaimana penggunaan gerbang logika ini untuk melakukan kondisi ke teknik mesinan. Dan terakhir yaitu membuat prototipe rangkaian transistor. Pada percobaan kali ini juga ada 3 hal yang menjadi fokus, yaitu pertama, kesesuaian rangkaian dengan truth table gerbang logika. Yang kedua, keberhasilan simulasi sesuai dengan bentuk skematik rangkaian. Yang ketiga, nyalanya lampu sesuai dengan instruksi push button pada rangkaian fisik. Praktikum ini akan dikerjakan dengan alur pengerjaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan gate. Menentukan gate ini yaitu memilih gate mana yang akan dijadikan percobaan dan menentukan truth table hubungan input-output dari gate tersebut. Selanjutnya yaitu membuat skematik untuk rangkaian. Jadi hasil dari truth table tersebut dibuatlah skematik untuk merepresentasikan bagaimana hubungan input-output menjadi sebuah rangkaian elektrik. Yang ketiga, sebelum rangkaian tersebut dibuat menjadi rangkaian fisik, untuk menghindari kecelakaan atau menghindari bahaya, itu dilakukan simulasi terlebih dahulu pada aplikasi Tinkercad. Dan terakhir, itu dibuat rangkaian fisik dalam breadboard. Di sini terjadi iterasi antara pembuatan skematik dengan simulasi. Apabila simulasi belum berhasil, maka skematik rangkaian terus diganti berulang-ulang sampai di percobaan di simulasi berhasil. Ketika sudah sampai di rangkaian fisik, diulangi sampai semua logic gate telah dibuat rangkaian fisiknya. Baik, langsung saja dilakukan percobaannya dalam video berikut. Selanjutnya adalah rangkaian dari OR gate. Pada gerbang logika OR gate, kita dapat melihat dari truth table-nya, apabila kedua input bernilai 0, maka outputnya pun 0. Namun, apabila dari salah satu dari input bernilai 1, maka output menghasilkan 1. Dan apabila kedua input bernilai 1, maka output pun bernilai 1. Bentuk seperti ini dapat ditunjukkan dengan skematik sebagai berikut. Apabila dapat kita lihat, apabila ada arus yang mengalir dan gerbang ini bernilai 1 atau ditutup, maka ada arus yang mengalir sehingga terjadilah rangkaian tertutup.
Apabila ini terbuka dan rangkaian yang kedua tertutup, transistor kedua tertutup, maka arus akan mengalir ke sini. Dan apabila keduanya tertutup, maka arusnya akan mengalir ke kedua dari transistor, maka dan akan menghasilkan sebuah LED yang menyala. Bentuk dari OR gate dapat disimulasikan sebagai rangkaian berikut. Dapat kita lihat, apabila salah satu dari push button kita tekan, maka LED akan menyala. Dan apabila keduanya ditekan, LED juga akan menyala. Ini sesuai dengan truth table yang tadi. Apabila salah satu LED bernilai 1, salah satu transistor bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1. Apabila dicolokkan salah satu resistor, maka transistor B sebagai contoh akan mendapatkan sumber tegangan di base-nya, sehingga ada aliran arus mengalir ke sini ke transistor 2 dan menyalakan LED. Begitu pula apabila kita menyalakan, memberi tegangan positif di transistor yang A, maka LED tetap menyala. Apabila keduanya terhubung, maka LED tetap menyala. Selanjutnya adalah rangkaian AND gate. Bisa kita lihat truth table-nya sebagai berikut. Jadi pada AND gate itu apabila kedua input bernilai 0, maka output bernilai 0. Apabila salah satu input bernilai 1, maka output tetap bernilai 0. Output bernilai 1 apabila kedua input harus bernilai 1. Truth table dari AND gate skematiknya dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi di sini dapat terlihat jelas bahwa aliran arus hanya mengalir dari satu sumber saja dan melalui transistor A. Apabila transistor A tidak tertutup, maka di sini arus langsung tidak akan mengalir. Apabila terbuka, maka tidak akan mengalir. Apabila tertutup, maka akan mengalir ke transistor B. Dan apabila transistor B terbuka, maka arus hanya sampai sini saja. Maka untuk bisa mengalirkan arus, kedua transistor harus tertutup. Selanjutnya dapat dijelaskan melalui simulasi sebagai berikut. Untuk AND gate itu LED akan menyala ketika kedua transistor itu tertutup, sehingga kita coba, ini LED akan menyala. Apabila hanya satu saja, itu tidak akan menyala. Selanjutnya kita coba dalam rangkaian fisiknya. Dapat kita lihat di sini sebuah resistor 1 kilo ohm itu terhubung langsung ke kolektor sebagai sumber dari LED, sedangkan 10 kilo ohm ini sebagai sumber tegangan dari base. Sehingga apabila kita hubungkan salah satu saja, maka LED tidak akan menyala kecuali kita menghubungkan kedua buah resistornya. Nah, dapat kita lihat LED menyala. Namun apabila dicabut salah satu saja, maka LED akan mati. Selanjutnya adalah rangkaian NAND atau biasa disebut NOT N. Logic gate dari NOT N, truth table-nya sebagai berikut. Jadi apabila sebuah input bernilai 0 dan 0 itu menghasilkan 1, ada salah satu bernilai 1, itu tetap bernilai 1,
keluarannya. Dan apabila keluarannya keduanya adalah bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Apabila kita perhatikan, NAND ini merupakan sebuah kebalikan dari logic gate AND. Jadi kalau kita lihat logic gate AND itu apabila ada satu saja yang bernilai 0, input bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Dan apabila kedua input bernilai 1, maka outputnya 1. Sedangkan pada NAND itu justru kebalikannya. Apabila ada kedua input bernilai 1, itu outputnya bernilai 0. Dan ada 0 juga tidak masalah, itu tetap bernilai 1. Maka kita lihat bentuk dari simulasinya itu sebagai berikut. Jadi ini kondisi bahwa transistor tidak diberikan tegangan. Itu defaultnya LED menyala. Namun apabila salah satu pas button ditekan atau tertutup, itu masih menyala. Namun LED akan mati ketika kedua buah transistor tertutup. Ini sebelumnya kita lihat di AND gate-nya itu selanjutnya adalah gerbang logika NOR gate. Pada gerbang logika NOR gate dapat kita lihat bahwa apabila ada salah satu saja input yang bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Dan output bernilai 1 hanya terjadi ketika kedua input bernilai 0. Skematiknya kita bisa buat dalam bentuk sebagai berikut. Jadi pada NOR gate itu dasarnya itu sebuah output itu akan terhubung, kecuali apabila salah satu transistor, misalnya transistor A itu diberikan tegangan positif, maka ini akan terbuka dan arus akan mengalir ke sini untuk mencapai ground. Begitu pula dengan B, apabila diberikan base tegangan positif, maka arus akan mengalir ke sini. Apabila keduanya diberikan tegangan positif, maka jelas arus akan mengalir ke sini. Selanjutnya itu ditunjukkan dengan simulasi sebagai berikut. Dapat kita lihat LED pada defaultnya menyala, lalu akan mati ketika salah satu transistor saja diberikan tegangan positif. Maka keduanya juga akan mati. Selanjutnya kita lihat pada rangkaian fisiknya. Pada defaultnya LED menyala. Ini kedua resistor tidak terhubung sehingga transistor tidak mendapatkan tegangan positif. Apabila kita hubungkan saja salah satu dari resistor, maka dapat kita lihat LED mati. Selanjutnya kita hubungkan, LED juga mati. Sekian dari hasil percobaannya. Bentuk dari rangkaian diharapkan dapat menjadi gambaran bagi mahasiswa teknik mesin agar setidaknya tahu bagaimana bentuk elemen processing unit yang berada di Intelligent Elements. Selain itu, saran terkait alat ini yaitu alangkah lebih baik apabila input tidak hanya 2, karena dapat membuat banyaknya variabel yang terjadi dalam logic gate. Selain itu, logic gate juga masih banyak jenisnya, namun ini hanya dipraktekkan 4 jenis saja. Berikut praktikum dari saya. Terima kasih, maaf bila banyak kurangnya. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-teman semua.